Ada beberapa teolog Protestan, bahkan Ortodoks ya, para rahib mereka mengatakan bahwa setelah Petrus, rasul-rasul lain pun Ya. diberikan yang sama. Mau dicari pakai alasan logis apapun, tetap semuanya akan kembali pada urutan pertama dan mutlak. Dan utama tetap diisi dan hanya bisa logis dan digenapi oleh status Petrus itu sendiri. Mm-mm. Betul dong. Dan inilah mungkin bisa jadi alasan ya kenapa Simon itu diberikan nama baru begitu ya. Bukankah kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, setiap yang diberikan nama baru seperti misalkan Yakub menjadi Israel begitu kan ya, Abram Betul. menjadi Abraham begitu. Pasti ada misi tertentu yang ingin dicapai begitu dari Allah gitu kan kepada mereka begitu. Dan di Perjanjian Baru yang saya tangkap hanya satu-satunya Petrus inilah yang diberikan nama baru begitu, atau Simon ini yang diberikan nama baru menjadi Petrus begitu. Iya. Nah, itu satu informasi atau pengetahuan yang perlu diketahui oleh umat awam, Bang Laici. Yang Abang Hmm. Laici Ya, paparkan tadi sangat informatif bahwa bukan hanya satu keterangan kitab suci semata nama Petrus itu atau Petrus itu memperoleh nama baru, tapi ada maksud yang paling penting dan signifikan. hmm. Kenapa Kristus memberikan dia nama yang baru? Karena soal pemberian nama baru itu menandakan satu transformasi diri. Misalnya di Perjanjian Lama, Abraham menjadi Abraham, Abraham, Yakub menjadi Israel. Israel. Seperti itu mungkin. Mohon maaf terlalu panjang. Saya Iya. kembalikan lagi. Oke, terima Terima kasih kasih Bro Aldo. pertanyaannya Pak Thomas. Ya, Iya, wah, makin greget ini nih tentang Petrus ini ya. Nah, sebenarnya kalau dari kitab suci sendiri kan sudah sangat jelas dan gamblang gitu ya mengenai keutamaan Rasul Petrus ini gitu. Namun memang banyak sekali yang berupaya begitu ya eh, mencoba mendegradasi lah gitu ya pengertian bahwa Petrus ini yang utama gitu. Bisa jadi ya, saya hanya menduga bisa jadi karena ingin menghilangkan kuasa nuansa gereja Katoliknya di situ. Karena kan jelas-jelas kalau gereja Katolik menginterpretasikan ayat tadi dan ayat-ayat yang tadi sudah dipaparkan itu selalu mengacu kepada Simon bin Yunus alias Petrus begitu kan. Nah, mungkin sekarang kita bertolak lebih dalam lagi kawan-kawan. Apa sih yang menyebabkan Petrus apa sosok batu karang ini ataupun juga primat Petrus ini kok seakan-akan perlu ya untuk didegradasikan sedemikian rupa gitu loh. Supaya seakan-akan yang punya otoritas nggak cuman Roma loh gitu kan. Ada juga nih gereja-gereja seperti Ortodoks misalnya gitu kan, ataupun juga denominasi lain gitu ya seperti Protestantisme gitu yang kita tahu denominasinya itu sudah sampai puluhan ribu begitu. Nah, saking ngerinya Kak atau bagaimana gitu sampai gereja Katolik tuh pengertian gereja Katolik tuh salah gitu loh tentang apostolik Rasul Petrus ini. Jadi yang utama bukan Petrus gitu. Ah, gimana mungkin tanggapan teman-teman? Silakan. Saya tak sambil bikin kopi dulu ya, biar kita agak santai. Cucu, Bang Cucu. Oh, oke, masih ada tamu rupanya. Bang Aldo atau Pak Tom, kelihatan nggak sih kalau di era modern ini gitu ya, banyak sekali aliran-aliran kekristenan yang lain gitu mau mencoba menjadikan suksesi Petrus ini tuh seakan-akan bukan yang pertama deh gitu. Bahwa setiap orang tuh bahkan ya ekstrimnya, tiap orang tuh bisa jadi suksesinya sendiri gitu. Bisa mendirikan gerejanya sendiri. Nah, itulah fenomena yang kita lihat ya belakangan ini gitu.
terutama di abad 21 yang semakin hari semakin berkembang biak gitu perpecahan. Namun di sini saya melihat bahwa upaya gereja Katolik seperti yang dipaparkan artikel pada awal tadi begitu ya, berupaya sekali gitu ya untuk mempersatukan kesemuanya itu begitu, yang sudah terpecah, yang makanya disebut saudara-saudari terpisah begitu, menjadi satu kesatuan gereja yang utuh seperti sedia kala. Ya, Bro Aldo atau Pak Tom? Iya, Ya, oke, Pak Tom aja dulu. oke Pak Tom, mungkin ada tanggapan? Silakan Pak Tom. Ya, mungkin kalau ini berdasarkan ini Pak ya, pengamatan 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 saya dulu. Hmm, Bentar-bentar nih, anak ini. ya, gak apa-apa Pak. Oh, oke. Oke, oke. Ya, Sorry, sorry. ya. Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ya saya setuju dengan Pak Anton tadi. Memang rata-rata mereka ya mungkin mencari argumen ya Ya. untuk mendegradasi lah Hmm. bahwa bukan melalui kepemimpinan Petrus saja. Dan saya melihat mereka mentafsir ayat-ayat ya itu mengenai keutamaan Petrus itu ditafsirkannya mungkin juga cukup liar ya. Hmm. Jadi seperti seolah-olah ya istilahnya pemimpin jemaat mereka itu ya juga mempunyai hak yang sama. Jadi eh, seolah-olah tidak mengkultuskan gitu loh. Kalau saya nangkepnya seperti itu. Hmm. Ya, sedangkan kita kan memang kita suksesi gitu Pak. Nah mungkin Ya. mereka sendiri juga nggak begitu paham suksesi seperti apa dan kenapa itu bisa kita bisa eh, apa ya istilahnya turun temurun sebagai sebuah warisan gitu Pak. Hmm. Ya mungkin kalau kita pahami mereka juga yang istilahnya yang sektarian gitu juga nggak paham kalau istilahnya apa tuh namanya ya kalau orang sudah tidak ada istilahnya sudah meninggal mereka dianggap meninggal kan gitu Pak ya Ya. sehingga apa persekutuan para kudus ya mereka tidak mengimani itu Pak. Hmm. Iya kan? Tapi saya juga nggak tahu pastinya ya. Tapi saya melihatnya setiap orang yang sudah meninggal ya sudah gitu. Sedangkan kita kan meyakini ya persekutuan para kudus itu benar adanya gitu Pak. Hanya mereka tidak lagi dalam bentuk tubuh jasmani manusia yang seperti sekarang ini Pak. Ya. Dan mereka kan sesuai janji Tuhan Yesus sendiri bahwa siapa yang percaya akan tetap hidup kan Ya. gitu. Ya, mungkin kalau dari saya seperti itu mereka eh, kurang paham bagaimana bisa diteruskan Hmm. Nah, dari Petrus yang sudah meninggal dan itu akan diteruskan sampai ke paus kita sekarang gitu Pak. hmm. Mungkin itu yang perlu eh, diberikan apa ya istilahnya ya penjelasan lah ya. Oke. Bagaimana itu seperti itu dan apa kaitannya dengan paus yang sekarang gitu Pak. Siap. Sehingga itu adalah sama dengan Petrus gitu Pak. Baik. Terima kasih Gitu Pak Pak Anton. Thomas. Ya, Jadi saya nangkap ini ya. Jadi sebenarnya iman kekristenan itu iman warisan kah atau iman buat-buatan manusia kah? Ya, kurang lebih begitu ya saya peruncing begitu ya pertanyaannya. itu begitu Pak. Mm-mm. Kurang lebih begitu. Kalau iman yang warisan itu artinya kan kita menerima utuh ya, seharusnya dikasih satu piring ya, dapatnya ya satu piring juga, tidak dikurangin jatahnya ataupun tidak buat lagi begitu. Nah, sedangkan kalau yang kita lihat di era modern saat ini kok terkesan seperti menunya baru terus begitu ya, bukan menu yang sudah dari zaman dulu resepnya gitu kan. Ke kalau boleh diibaratkan kayak Kentucky Fried Chicken gitu. Kenapa Kentucky Fried Chicken di satu negara Indonesia ini kok bisa sama semua rasanya? Artinya kan ada satu resep paten yang diwariskan gitu kan. Sedangkan ada Kentucky yang eh, rasanya agak sedikit mirip, tetapi ternyata isinya berbeda. Nah, kurang lebih gambarannya begitu ya. Nah, apakah hal ini yang menjadi kekuatan dari gereja Katolik atau bagaimana kira-kira menurut Bro Aldo atau Bang Cucu? Dan seberapa pentingkah yang namanya suksesi apostolik? Dan
Yang ketiga, apakah iman kekristenan itu adalah iman warisan ataukah iman bikin-bikinan? Nah, silakan mungkin Bang Cucu atau Bang Aldo untuk menanggapi ini. Monggo. Bang Aldo, Bang Cucu. Oke, Bang Aldo dulu, silakan. Oke. Jadi saya mau coba rangkum 3 pertanyaan yang sangat aktual tadi dengan satu tema. Apakah apakah kekatolikan yang ada sekarang ini memang betul-betul merupakan kelanjutan dari kekristenan yang Kristus dirikan? Ya. Merupakan kelanjutan dari gereja perjanjian baru itu. Apakah itu sudah terangkum ya? Ya. Apakah suksesi itu penting? Apakah iman kita merupakan sungguh-sungguh iman yang terwaris? Ya. Dan ketiga, apakah memang kekatolikan itu merupakan kekristenan yang paling benar? Betul. Atau yang sejati? Tadi saya sudah merangkum 3 pertanyaan itu dengan satu topik. Sebelum kita coba jawab, kita sedikit kupas dulu. Tapi sekali lagi saya akan coba singkatkan ya, simpelkan tentang penolakan akan status kekatolikan. Yang mana termasuk juga penolakan atas kebenaran tentang suksesi apostolik. Nah, saya mau coba mulai dulu dari gereja-gereja timur yang telah terpisah dengan kita ya, yang hadir di dalam kekristenan ortodoks. Jadi, untuk umat awam yang akar rumput, ketika menyebut ortodoks itu juga ada 2 ya, ada ortodoks oriental, ada ortodoks Yunani atau yang dikenal sebagai ortodoks timur. Yang mana antara kita dan ortodoks timur itu disebut sebagai gereja Kalsedonian karena kita menerima otoritas konsili Kalsedon yang isinya mengatakan kalau Kristus punya 2 kodrat, Allah dan manusia. Nah, sedangkan ortodoks oriental yang dulunya pernah dicap sebagai monofisit karena pengikut yang namanya Eutyches dan Dioskoros. Tetapi di dalam perkembangan lanjutan mereka pun menolak Dioskoros dan Eutyches dan mengatakan kalau kami maksudnya mereka ya, mereka menganut yang namanya miafisit. Mereka mengklaim kalau mereka penerus dari Cyril.